Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa pada pagi hari ini kami sedang berada di kebun kurma kami di Bukit Pinang Farm dan Resto, di mana pada pagi hari ini kami memperlihatkan beberapa tanaman kurma kami yang dalam posisi masa pertumbuhan yang ada di kebun ini. Sebagaimana teman-teman sahabat tani ketahui bahwa kami sendiri adalah petani pemula untuk menanam kurma ini. Kalau diibaratkan, kami berjalan di tengah malam seperti itu. Nah, jeleknya lagi pada posisi ini kami senang otak-atik ya, nyoba-nyoba baik pemberian pupuk, kemudian pemberian pengendalian hama dan penyakit ya, untuk bagaimana tanaman kurma ini bisa tumbuh dengan baik. Ternyata hasil yang diperoleh ya dari hasil nyoba-nyoba otak-atik ini, banyak tanaman kurma kami yang mati dan banyak tanaman kurma kami yang, kalau boleh saya katakan, hidup segan mati tak mau. Nah, tapi di sisi lain juga ada beberapa tanaman ini yang pertumbuhannya jumbo seperti itu ya, dan pertumbuhannya bagus ya, dari bila dilihat dari fisik tanaman ini. Nah, kebetulan pada pagi hari ini ya, kami memperlihatkan ada dua tanaman kurma kami, yang satunya ini kami berikan full kohe ayam di sini, yang satunya tanpa pemberian kohe, hanya pada saat pemupukan pupuk dasar, dan selebihnya kami coba untuk pemberian pupuk kimia. Nah, sahabat tani pencinta kurma di mana saja berada ya, kami banyak belajar dari teman-teman sahabat tani, baik melalui mass media, YouTube dan sebagainya, anjuran pemupukan yang baik dan benar untuk tanaman kurma. Kan tetapi di akhir video teman-teman selalu dikatakan bahwa apa yang menjadi anjuran yang baik di tempat teman-teman sekalian, nah mungkin tidak sesuai rekomendasinya dengan di daerah kami atau daerah lainnya ya, mengingat kondisi tanah dan agroklimatnya yang berbeda seperti itu.
Makanya kami nyoba-nyoba seperti yang saya katakan ini. Nah, sahabat tani pencinta kurma di mana saja berada, ini satu tanaman yang kami sebut saja tanaman kurma jombo di lahan gambut ya. Kenapa kami katakan tanaman kurma jombo? Karena tanaman ini cukup besar ya, dan pertumbuhannya sangat bagus ya, bila dilihat dari fisiknya, batangnya, kemudian pelepah daunnya, serta perakarannya ya. Nah, yang bagus ini khusus kami berikan full ya dari kohe ayam. Kenapa pertimbangannya kohe ayam? Karena di sekitar kebun kurma kami ini ada peternak ayam yang khusus membudidayakan ayam potong. Nah, sehingga kohe itulah yang bisa kita manfaatkan. Nah, nanti bila tanaman kurma ini kami perbanyak ya, tentunya banyak membutuhkan kohe ayam seperti itu dari kandang peternak yang ada di sekitar ini. Nah, kemudian kami perlihatkan juga ya tanaman kurma yang seumur ya dengan tanaman kurma jombo ini. Nah, ini seumur, kan, tetapi dia khusus kami berikan, kami nyoba-nyoba untuk pupuk kimia seperti itu ya. Nah, bila dibandingkan dengan yang pembelian kohe itu, dia lebih kecil ya dan kurus seperti itu. Nah, jadi untuk sementara ya dalam pertumbuhan tanaman yang di lahan gambut seperti yang di tempat kami ini, pemberian kohe ini jauh lebih efektif ya bila dibandingkan dengan pemberian pupuk kimia. Nah, di samping itu harganya juga jauh lebih murah dan pemberiannya juga mudah ya. Kemudian dia juga akan memperbaiki struktur tanah seperti itu. Nah, ini hanya perkembangan sementara ya dari kebun kurma kami ya. Yang kami perlihatkan itu pemberian kohe dan perlakuan pemberian khusus pupuk kimia. Nah, demikian teman-teman sahabat tani di mana saja berada ya, kami informasikan tentang perkembangan tanaman kurma kami dengan dua perlakuan yang berbeda. Nah, semoga saja dua perlakuan yang berbeda ini menjadikan tanaman kurma ini nanti akan menjadi besar ya, dan hasilnya nanti bisa menjadi rekomendasi untuk penanaman kurma di lahan gambut seperti di tempat kami di Palangkaraya ini. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf
bila ada hal-hal yang tidak berkenan, karena kami senang sekali ya bila melihat perkembangan tanaman kurma di negara lain ya, seperti Thailand, Pakistan misalnya, dan lain-lainnya. Hampir semua orang ya mempublisnya di YouTube, entah dia punya tanaman 1-2 pohon di rumahnya, kemudian dia informasikan ke teman-teman lainnya apa yang menjadi kendala dalam penanaman kurma di masing-masing tempat. Nah, mungkin para pakar ahlinya di perkurumaan bisa mengambil satu kesimpulan yang mungkin nanti jadi rekomendasi yang baik ya, bila satu saat ada teman-teman atau investor yang akan siap mengembangkan tanaman kurma. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.